Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Teddy Saharin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi termodinamika. Langsung saja kita mulai. Jadi kali ini kita akan membahas tentang siklus termodinamika. Nah, di video sebelumnya kakak sudah jelaskan tentang apa itu siklus termodinamika. Oke, nah sekarang kakak sudah sajikan grafik di sini, grafik hubungan antara P dengan V, di mana ini yang disebut dengan siklus ya. Jadi dia kembali ke keadaan semula setelah mengikuti serangkaian proses. Nah, jadi siklus yang kakak gambarkan di sini itu terdiri dari dua buah proses ya. Yang pertama dari A ke B ini itu prosesnya adalah ekspansi. Jadi ini ekspansi isobarik. Nah, jadi kalau ekspansi kakak expand saja ya kakak tulisnya. Kalau kemudian B ke C itu isokorik, jadi B ke C isokorik, kemudian C ke D itu komprensi, jadi komprensi isobarik, dan D ke A itu adalah isokorik. Jadi isokorik. Nah, ada yang perlu kamu tahu. Jadi kalau rangkaiannya tuh siklus kayak ini itu karena dia kembali ke keadaan semula, artinya dia akan kembali ke suhu yang sama, berarti nanti perubahan energi dalamnya. Jadi kalau dia siklus, kamu harus catat baik-baik ya, perubahan energi dalamnya itu sama dengan 0 untuk satu siklus. Nah, jadi perubahan energi dalam untuk satu siklus itu 0. Kemudian perlu juga kamu tahu bahwa luasan yang dibentuk oleh siklus tersebut itu sama dengan besar usahanya. Jadi ini nih luasannya ya. Nah, luasannya itu ini sebenarnya adalah usahanya. Jadi W-nya itu sama dengan luasan. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mesin ya. Jadi mesin panas itu semuanya memakai siklus ya. Jadi dia menggunakan siklus termodinamika. Nah, mesin panas sendiri itu terdiri dari beberapa. Ada mesin Carnot, kemudian selain mesin Carnot ada juga mesin diesel, ada mesin uap, ada juga mesin jet. Oke. Jadi hari ini tuh kita hanya akan membahas mesin Carnot ya, sama mesin pendingin. Oke. Nah, kita ke mesin Carnot. Jadi pada umumnya semua mesin sih itu pasti terdiri atas tandem panas, mesin, dan tandem dingin. Nah, kalau tandem panas itu dia itu berfungsi untuk menyerap panas. Jadi dia menyerap panas yang bersuhu tinggi. Kemudian mesin ini melakukan kerja. Jadi panasnya ini diserap ya. Jadi kakak simbolkan di sini itu sebagai Q tinggi ya. Kakak simbolkan saja Q tinggi sebagai kalor yang diserap. Kemudian mesin ini akan melakukan kerja sebesar W. Kemudian akan ada yang dibuang itu ke tandon dingin. Jadi yang dibuang itu Q rendah ya. Kakak simbolkan saja Q rendah. Jadi tandon dingin ini sebagai pembuangan. Jadi tidak ada mesin ya yang dapat mengubah seluruh panas yang diserap itu menjadi kerja. Jadi pasti ada yang terbuang. Jadi ini kalau kita tuliskan, bisa kita tulis gini ya, bahwa W itu bisa kita tulis ini kan QR ditambah W itu sama dengan QT, berarti W itu sama dengan Q tinggi dikurang dengan Q rendah. Oke. Q tinggi dikurang Q rendah. Oke, sekarang kalau mesin Carnot itu dia juga terdiri dari beberapa siklus termodinamika, yaitu terdiri dari dua buah siklus termodinamika. Nah, ini grafik dari siklus Carnot. Jadi ini disebut siklus Carnot. Nah, dia ini terdiri dari proses yang pertama. Untuk proses A ke B itu adalah ekspansi. Nah, jadi dia itu ekspansi isotermal ya, karena ini lebih landai ya, yang B ke C, berarti B ke C nya yang adiabatik. Oke, B ke C itu juga ekspansi adiabatik ya, adiabatik. Kemudian
C ke D itu komprensi, jadi komprensi isotermal. Kemudian D ke A adalah komprensi adiabatik. Oke, adiabatik. Oke, nah kalau kita ketemu mesin, ada yang dibilang lagi efisiensinya mesin, yaitu seberapa banyak sih kerja yang dilakukan mesin itu jika dibandingkan dengan panas yang diserap. Oke, jadi persamaan efisiensi mesin itu adalah, jadi efisiensi itu sama dengan berapa banyak usaha yang dilakukan dibagi dengan kalori yang diserap atau QT-nya. Oke, nah jadi ini persamaan umumnya, dan ini bisa ditulis karena W-nya itu bisa kita tulis Q tinggi dikurang dengan Q rendah dibagi dengan Q tinggi. Nah, ini tuh sama kalau kita tulis Q tinggi dibagi dengan Q tinggi dikurang Q rendah dibagi dengan Q tinggi. Nah, Q tinggi bagi Q tinggi itu sama dengan 1. Jadi kita bakalan peroleh efisiensinya sebesar 1 dikurang Q tinggi dikurang dengan Q rendah per Q tinggi. Nah, di mana Q itu sebanding dengan suhu. Jadi ini bisa kita tuliskan bahwa efisiensi itu persamaannya 1 dikurang T rendah dibagi dengan T tinggi. Oke, jadi ini persamaan efisiensi mesin Carnot ya, atau semua mesin. Oke, mesin Carnot. Oke, jadi sebenarnya kalau di grafik ya, ini tuh adalah kalori yang masuk, di sini tuh Q tinggi, kemudian di sini Q rendah. Oke, yang dibuang. Kemudian juga di sini sebenarnya di sini T-nya ya, T1, di sini T2. T tinggi di sini, kemudian T rendah di sini. Oke. Nah, sekarang kita bakalan ke mesin pendingin. Jadi kalau mesin pendingin sebenarnya sama dengan mesin ini, cuma kakak tidak usah gambar kayak ini ya, gini saja. Oke. Jadi di sini dia itu ada justru cuma balik ya W-nya. Ya, justru W-nya yang gini ya. Jadi ini usaha, kemudian ini Q rendahnya, kemudian Q tingginya. Jadi Q tingginya itu yang dibuangnya sama kayak AC, yang dibuang itu suhu tingginya yang dibuang ya, bukan suhu dinginnya yang dibuang, tapi suhu tingginya yang dibuang. Oke. Nah, kalau kita ketemu dengan mesin pendingin, maka kita tidak mencari efisiensi ya. Pasti yang paling sering ditanyakan itu adalah koefisien performansi ya. Jadi koefisien performansi atau KP itu sama dengan Q rendah. Jadi dia Q rendah dibagi dengan usahanya, atau bisa ditulis koefisien performansi itu sama dengan T rendah dibagi dengan T tinggi dikurang dengan T rendah. Oke. Jadi kita kotakin yang ini. Oke, jadi pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.